Zahid kawin. Sepatunya orang cepat menguji. Ojo sini ah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, Bapak Wakakurikulum, Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Waka Sarana Prasarana, Bapak Waka dan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak guru, ibu guru, siswa, siswi, santriwan, santriwati yang saya hormati. Pertama, pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi anugerah hidayah, nikmat, sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan namanya kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan ini adalah kegiatan yang kita ikuti setiap Jumat di hari Jumat seperti ini. Tapi jangan lupa setelah ini tetap pelajaran biasa. Terus biasa wae. Jadi nanti habis ini tetap pelajaran biasa. Dan saya jatahnya sampai jam 8 berarti kurang 2 menit. Karena jadwalnya jam 8 KBM, maka saya tinggal 2 menit. Kalau nanti saya muncul 1 jam, saya nanti akan minta izin sama Bapak Kepala dan Bapak Wakil, Bapak Nur Soleh. Mudah-mudahan muncul atau tidak? Muncul atau tidak? Mesti kalian muncul, ngertinya. Soalnya yang muncul berarti orang pelajaran. Mesti mending milih ngawangnya makin dibanding ngawang kelas nyumbekin sih gitu. Sampai ke penyakit aneh. 1, nenang kelas aneh. Maka di bulan puasa ini adalah saya ceritakan hikmahnya bulan puasa. 1 adalah menumbuhkan rasa ngantuk. Menumbuhkan rasa ngantuk. Soalnya ngantuk wong poso itu ganjaran. Ojo maneh ngantuk turune oleh ganjaran. Kenapa tidur bulan puasa dapat pahala? Karena dia tidur sambil ibadah. Tidur sambil ibadah. Jadi ana ora ibadah sing dilakoni karo turu. Selain puasa, tidak ada ibadah yang bisa dilakukan sambil tidur, itu tidak ada selain puasa. Coba sholat lakukan sambil tidur, zakat sambil tidur, haji sambil tidur, tidak ada yang bisa kecuali puasa. Maka tidurnya orang puasa itu dapat pahala karena tidur sambil ibadah. Ya, 1 hikmah puasa mempelajari kita menjadi ngantuk. Tetap senang cerita. Kalau mana cerita sing berkaitan karo puasa, itu ada cerita puasa menarik. Jadi puasa itu juga cerita sing berat. Puasa itu juga cerita sing penak-penak. Contoh puasa sing penak ini.
Satu, puasa itu hikmahnya adalah melatih kita untuk mempunyai sifat kejujuran. Kita dilatih jujur kepada manusia, jujur kepada Allah, jujur kepada sesama. Contoh sekarang, kalau puasa, kamu dilatih jujur, tidak makan dan tidak minum. Satu. Kalau kemudian kamu kemudian makan sambil umpetan, ini berarti tidak jujur. Berarti kejujuran kamu batal. Sekarang yang jujurnya batal sudah banyak. Saya contohkan, ini ngerti semua. Rumah makan itu tulisannya ditutup, tapi yang parkir banyak di depannya. Betul betul, betul ya. Ada warung makan Padang, warung makan Tegal, soto, bakso ditutup, tulisannya ditutup. Sing ditutup apa nih? Jendelanya itu, pintunya ditutup. Tapi tempat parkirannya ini masih penuh. Yang parkir di depan warung, terus orangnya kemana? Orangnya kemana? Kalau di depan warung banyak parkiran. Terus yang keluar dari warung, ada yang seragam sekolah, ada yang seragam guru, ada yang seragam TNI, ada yang seragam apa? Tadi seragam ini orang. Nah itu ya. Jadi satu adalah melatih kejujuran, jujur. Dari kamu disuruh latihan jujur, arep ora mangan. Satu. Yang kedua adalah menambah ketakwaan kita, supaya kita tambah takwa. Karena di bulan puasa ini adalah bulan tidak hanya kita diperintah puasa, tapi juga diperintah ibadah-ibadah yang lain. Maka di bulan puasa ini model puasanya beraneka ragam. Saya ceritakan, ada puasa modelnya puasanya para nabi, ada puasa modelnya puasanya para aulia, para wali, ada puasanya para orang-orang biasa seperti kita. Kalau puasanya kita ini beda dengan puasanya para aulia, para wali, itu beda. Kalau puasanya kita, itu kita hanya puasa menahan tidak makan dan tidak minum, tok, itu saja yang bisa dilakukan. Selain itu berat untuk dilakukan. Kita manusia biasa yang di situ biasa ini. Saya, kalian itu puasanya puasa orang biasa, namanya puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu hanya bisa menahan makan dan minum, tok, itu saja. Mata berlubang 2, hidung berlubang 2, mulut 1, telinga 2, 7, kurang berapa? 2, yang 2 di mana? 9 lubang yang dijaga. Kalau puasanya para wali itu tidak hanya nahan makan minum, tapi juga menahan 9 lubang dari perbuatan maksiat. Contoh lubang pertama mata 2, itu menahan dari melihat hal-hal yang berbau maksiat. Kita bisa apa enggak? Tidak bisa. Kemudian mulut, kita para aulia mulut saat puasa tidak pernah melakukan ucapan-ucapan yang kotor, marah-marah tidak pernah. Tapi kalau kita poso orang mana guna minum, tapi Pak Guru, Bu Guru di kantor ngrumpi yudeniwo, siswa ngumpul nang misalnya yudeniwo, mulanya nek poso aja kakek ngumpul ya. Harus akan ngumpul. Maka saya kalau puasa ini jarang duduk di ruang guru karena takut ghibah. Karena mesti ghibah. Maka saya takut. Saya kalau puasa habis mengajar pulang.
Soalnya kalau ketemu bumi itu mesti jadi gitu. Terus kayak batal. Taruhan ya. Ya. Jadi maka itu berlatih. Kita berlatih berpuasa ala aulia. Puasa dengan menjaga mulut. Tadi sudah lubang berapa? Mata 2, mulut 1, lubang 3. Lubang ke 45, telinga 2. Jadi kita menjaga telinga jangan sampai mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik. Dengarkan ucapan yang baik. Misalnya mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Terus sudah berapa? Mata 2, hidung 2. Hidung ya. Hidung itu kita mencium sesuatu yang baik, jangan mencium sesuatu yang berbau maksiat. Mulut, hidung 2, mata 2, telinga 2. Berarti sudah 7. Yang 2 dan 9, yang 2 lubang 8 dan 9 itu tempatnya di tempat yang Tersembunyi. Yang itu menjaganya sangat berat. Ya, sudah ya itu. Jadi kita puasa itu harus bisa menjaga 9 lubang supaya kita bisa puasa seperti puasanya para aulia. Lebih berat lagi adalah puasanya para anbiya. Puasanya para anbiya berat lagi kalau kita hanya menahan makan minum, kemudian aulia sampai menahan 9 lubang. Kalau yang anbiya itu tidak hanya menahan itu, tapi menahan juga dari segala bentuk kemungkaran seperti bentuk-bentuk fasik, murtad, itu sampai ke situ. Nah kalau kita yang bisanya hanya itu, maka yang puasa model kita yang hanya biasa, yang hanya bisa tidak makan, tidak minum itu toh, maka kita berusaha jangan sampai puasa kita itu hanya itu toh, kita tingkatkan supaya puasa kita sampai ke tingkat aulia, ya, ke tingkat aulia. Kalau bisa ke tingkat ya rojok dulu sedikit lah. Kita tidak hanya makan minum toh, tidak hanya menahan itu, tapi juga menahan dari satu perkataan, perbuatan, ya, penglihatan paling tidak. Maka untuk menghindari maksiat pada bulan puasa ini, satu, hindari kumpul-kumpul dengan teman yang banyak yang dalam rangka tidak baik. Kalau kumpulnya seperti ini tidak apa-apa. Terus hindari dolan-dolan yang ke tempat-tempat yang kurang baik. Tapi kalau usia ini itu usianya puasa latihan sekali. Karena itu puasanya tahapnya adalah puasa tahap latihan. Pokoknya celana umurnya berapa? Umurnya nek umurnya dulu 15 itu poso tahap latihan. Tahap latihan ini sampean poso ganjarane nunggu bapakmu kok. Tapi nek sampean Mekah poso batal, dosane nunggu bapakmu. Jadi sampean tahap latihan. Tapi kalau yang perempuan sudah tidak latihan ini. Ini sudah betul-betul puasa kalau ini yang perempuan. Karena sudah balik ya. Sudah balik. Nek kon sholat terus tiap ono perintah sholat mundur. Perintah sholat mundur. Kon ngombe aqua, duwe wis kok badan kok seperti ora sholat. Ngono ki sawoten ki. Itu prinsip salah berat. Berarti saja ini tidak diabaikan. Orang bisa ngantuk karena tidak suka dengan pelajaran. Maka pelajaran kalian harus bagaimana caranya suka dengan pelajaran. Lah nek wis seneng wae ora, ya terus koyo mau kae, terus ora gelem raup, ora gelem wis ngantuk wae. Kelas 3 saiki sing rekor ngantuk Jawa Don. Yang banyak ngantuk yang putri sekarang. Yang nakal juga yang putri karena dunia sudah terbalik. Soalnya sama sinetron judulnya dunia terbalik. Mongko kabeh segalanya terbalik. Saiki sing ngantukan di Jawa Don. Ya, sing jalanan orang ngantukan
sekolah, soalnya sekolah nana. Ya, nang kelas sing ngantuk wadone 5, lanange 1, sing ngantuk akeh wadone. Soalnya sing klebu jawane 1 tok, wadone 5. Jadi sing ngantuk cawade akeh. Caranya ya masuknya. Yang terakhir, puasa ini kita berharap puasa ini kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya, karena di bulan puasa ada yang namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapatkan itu. Lailatul Qadar itu adalah bukan kemudian diartikan malam, tapi siang juga ada Lailatul Qadar. Ya, jadi tidak hanya malam, tapi dari pagi sampai pagi lagi, dan sepanjang bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Hanya penyebutan Lailatul Qadar. Ada penafsiran sepertiga malam, sepertengah malam, dan sebagainya. Itu adalah penafsiran ijtihad. Tapi kita yakin Lailatul Qadar itu ada dari pagi sampai pagi. Sudah, itu saja. Kita siap masuk ke kelas. Nah, sudah siap masuk ke kelas? Siap. Siap? Oh ya, siap. Hah? Siap. Sudah jam 8 lebih 1/4. Ya? Apa? Dah, yang terakhir aja. Yang terakhir, walaupun 1 jam lagi yang terakhir ya. Yang terakhir ini puasa, hikmah yang terakhir adalah membuat kita itu menjadi orang-orang yang punya hati nurani, toleransi yang sangat tinggi. Kita dilatih untuk bertoleransi. Bertoleransi itu punya rasa empati, punya rasa peduli kepada sesama manusia. Karena orang itu kalau lapar itu tidak bisa apa-apa, sehingga diharapkan dengan lapar itu kita bisa punya rasa toleransi, punya rasa empati, punya rasa rasa merasakan terhadap orang-orang yang terbiasa lapar, sehingga kita merasakan betapa orang lapar itu ternyata sangat berat sekali. Itu sing posone direnungkan seperti itu. Kita berharap puasa yang tinggal 20 hari, puasa tinggal 20 hari, ini kita bisa laksanakan sampai selesai. Yang tadarus Al-Quran di rumah, mudah-mudahan bisa langsung diteruskan sampai khatam, sampai benar-benar puasa selesai dan Al-Qurannya selesai. Karena saya juga di rumah darus Al-Quran setiap hari tanggal 10 ya juz 10, tanggal 11 ya juz 11, tanggal 5 ya juz 5. Jadi tidak satu juz sambung 2 ada. Saya darusnya asal darus, tapi setiap hari juznya sesuai dengan harinya. Hari pertama juz 1 misalnya Ramadan, besok puasa hari kedua saya pindah ke juz 2, saya lulus subhan juz kedua. Dapat 2 lembar, besok puasa ketiga saya juz yang ketiga. Supaya apa? 30 juz 30 hari saya baca semua. Juz 1 saya baca, juz 2 saya baca, juz 3 saya baca, sampai juz 30 juga saya baca. Berarti 30 juz saya baca semua selama Ramadan. Nah nanti kalau ingin komplit baca di lain puasa. Artinya puasa ini kita manfaatkan memperbanyak bacaan Al-Quran walaupun hanya beberapa lembar. Karena saya yakin sempat baca Quran itu hanya pada bulan puasa. Saya merasakan saya harus Quran itu 2 bulan puasa. Yang lainnya baca Quran itu